Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman viewer ACSB Jakarta. Perkenalkan, saya Mofa Rahman sebagai host di ACSB Jakarta. Pada siang hari ini kami syuting di studio Medline, ada di InHarmony Tower. InHarmony adalah klinik vaksinasi dan preventif pertama di Indonesia. Gimana kabarnya Mbak Natasha? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Jadi sebenarnya yang saya ingin banyak tanya itu nanti kenapa sih awal startnya bisnis sebagai pebisnis ini awalnya bagaimana? Terus abis itu pasti namanya bisnis ada masalah-masalah yang kita hadapi di jalan tentunya. Nah, gimana sih cara menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi? Sama terakhir nanti visi ke depannya mau kayak gimana? Boleh start dari perkenalan? Oke, perkenalkan nama saya Natasha Amalia Putri. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan dari Universitas Trisakti. Oke, dari Universitas Trisakti ya. Mungkin bisa startnya dari kenapa ngambil jurusan itu? Gak sengaja sih. Maksudnya awalnya udah coba SNBP, udah nyoba juga UTBK, tapi emang jatuhnya di situ. Jatuhnya di akuntansi bener ya. Oke, kalau dari bisnisnya startnya awalnya gimana? Apa yang sedang kamu jalani sekarang? Oke, kalau sekarang itu aku lagi di bisnis photocard. Jadi kayak merch K-pop itu aku jual. Itu start dari sebenarnya akhir 2023. Tapi belum secara online. Jadi kayak dari teman-teman adik atau enggak ke teman-teman ini sesama fanbase K-pop berarti ya? Iya. Karena emang udah suka K-pop dari kapan? Suka K-pop dari 2020 2021 pas Covid. Gitu. Berarti nah terus kenapa tuh mulai bisnis photocardnya itu awalnya tuh? Karena awalnya iseng aja, maksudnya bingung kan, terus juga kan fokusnya benar-benar dari setelah pengumuman SNBP. Kan itu libur panjang banget kan. Nah, berapa lama tuh panjangnya tuh? Aduh, berapa ya? Kalau 6 bulan, 8 bulan? Pokoknya itu bisa 3 bulanan, tapi itu jarak dari SNBP ke UTBK. Kan bingung ya mau ngapain. Jadi kayak mending nyoba bisnis aja. Terus juga waktu itu udah lewat tuh di FYP TikTok kayak lagi live jualan photocard gitu-gitu, merch K-pop. Jadi kayak tertarik buat mulai bisnisnya. Gitu. Berarti mulai bisnisnya itu start dari tadinya emang demen K-pop, terus dengan waktu yang lumayan panjang, availability-nya daripada ngapa-ngapain, nonton TikTok doang gitu kan, lebih baik kenapa nggak bisnis gitu kali ya. Jadi penjelasannya Nah, K-pop ini kan yang aku ketahui dia fan-nya banyak ya. Dia fansnya emang banyak banget, konsernya penuh-penuh. Nah, kenapa pilih produk photocard gitu? Atau ada berapa banyak sih kira-kira produk? Setahu aku ya ada yang jual light stick, ada yang jual album. Nah, kenapa startnya di photocard? Karena tuh kalau photocard dia modalnya lebih sedikit. Kalau light stick tuh range harganya kan up 500 ya. Up 500 dan dia tuh harus pre-order dari Koreanya langsung. Nah, jadi harus ada kayak koneksi dari kitanya sama yang orang luarnya biar kayak nanti dikirim ke Indonesia itu enak kayak ada relasinya harus sudah ada ya. Dan kalau photocard tuh dia lebih dijualnya tuh bebas banyak dan harganya macem-macem dan harganya tuh range-nya ya nggak sebesar light stick tadi. Berarti photocard bisa menjangkau pasar yang lebih luas tentunya ya, dengan modal yang nggak sebanyak itu. Tapi kalau photocard ambilnya di mana barangnya? Produksinya di mana? Kalau produksinya kan kalau itu langsung dari Koreanya juga? Iya, Koreanya. Cuman dia banyak impornya ke sini. Berarti di sini udah ada importirnya. Iya. Kamu belinya di sini atau langsung dari Koreanya? Di sini karena kalau pre-order biasanya kayak sebulanan. Iya betul. Jadi lumayan panjang range-nya. Jadi kamu beli dari importir sini gitu ya. Apalagi kalau misalnya mau restock barang dalam waktu yang cepat itu susah kan kalau misalnya harus nunggu dari Koreanya gitu. Iya benar. Karena namanya tren apalagi di dunia entertain ya teman-teman. Itu naiknya cepet, turunnya bisa cepet ya kan. Apalagi kalau misal dari range harganya tadi bisa didetailkan nggak dari harga berapa sampai harga berapa? Harganya tergantung grup sih balik lagi. Nah grup apa aja biasanya yang dijual? Kalau misalnya grupnya aku tuh ada grup New Jeans itu biasanya dia range-nya sekitar 30 sampai
50, tapi ada juga kemarin photocard yang cukup nge-hype banget itu bisa sampai 100 ribuan. Ya. 100 ribuan. Balik lagi itu kayak semakin photocardnya banyak orang yang pengen, itu dia harganya bisa melonjak banget. Betul. Nah, Demand-nya terus tinggi. juga ada juga photocard yang dari Enhypen itu ada photocard apa ya, semacam broadcast, jadi kayak emang gak di apa ya, limited edition mungkin. Limited edition. Nah, itu bisa sampai kayak 1 jutaan harganya. Oh, sampai angka juta ya? Iya, karena apa? Ya itu limited edition, terus juga apa ya, lucu dan pasti orang-orang pengen banget dapetin photocardnya itu. Nah itu dengan range harga yang lumayan variatif ya, mulai dari 30.000, 50.000, 100.000. Biasanya jual kemana aja? Jualnya aku tuh kebetulan jualannya di Shopee, tapi live-nya di TikTok. Nah jadi ya pasti ada aja orang yang nonton. Oh berarti live TikTok juga jalan ya? Biasanya gimana tuh jualan di live TikTok tuh? Timingnya deh, mulai dari timing biasanya jualan live-nya kapan? Jam berapa? Jam berapa? Balik lagi tergantung, kalau misalnya kuliahnya pulangnya sore banget. Oh iya, teman-teman baru inget dijalaninnya sambil kuliah ya. Iya, betul. Berarti karena jalanin sambil kuliah, lihat jadwal kuliahnya dulu, kapan ngerjain tugasnya, kapan live TikToknya. Time management. Time managementnya harus tepat ya. Nah berarti kamu udah start nih berapa tahun ya jualannya? Udah dari 2023 ya? 2023 akhir. Desember 2023 akhir. Sekarang kan Juni 2025 ya. Berarti udah ya 1,5 tahunan lah ya. Biasanya masalah apa aja yang dihadapin untuk jualan photocard? Apa karena kompetitornya banyak, atau trennya yang sangat cepat berubah, atau jangan-jangan kamu udah nyetok tiba-tiba malah grup sebelah yang rame? Nah itu gimana tuh? Kalau misalnya apa ya, aku tuh ada sebenarnya pengalaman pertama kali aku jualan. Ini kan journey yang kita jalanin kan. Gen Z itu nggak suka yang benar-benar perfect gitu, karena nobody is perfect ya kan. Kita harus embrace imperfectness. Makanya journey yang dijalanin itu gimana gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya penjualan pertama aku itu di cancel sama orangnya. Masa gimana tuh maksudnya? Jadi kan live nih di TikTok. Kan kalau TikTok itu dia baru bisa live tuh kalau akun aku tuh sekitar 300 followers baru bisa. Terus live dong nih udah dapet followers segitu, live jualan, udah dikasih tahu apa toko shoppingnya segala macem. Nah akhirnya ada nih satu orang mau beli produk yang aku jual. Nah terus udah kayak gitu ya udah dia check out gitu, dan dia request dengan sistem yang COD gitu. Nah karena sebagai penjual baru banget, kalau misalnya nolak kayaknya agak gimana ya. Maksudnya, ini udah bagus ada yang mau beli. Iya, itu orderan pertama juga dari Shopee. Terus udah kayak gitu akhirnya aku nyalain COD-nya. Terus kebetulan orangnya ini tuh request buat dibikinin video. Nah jadi kalau misalnya packingnya ini tuh bisa request ada 2, bisa lewat video. Berarti packing request ini gimana maksudnya penjelasannya? Jadi sebelum barangnya dikirim di videoin dulu apa gimana? Iya, jadi pas packingnya pas packingnya direkam juga ya. Wah ini zaman udah makin maju ya teman-teman ya. Saya juga baru tahu ada yang request seperti itu berarti ya. Jadi dia minta di request pas packing, habis itu gimana? Nah habis itu pas udah request packing, saya langsung upload hari itu juga. Langsung upload hari itu juga, diedit juga segala macam. Nah terus dianya ini tuh kayak bilangnya sih pengen ganti alamat. Nah jadi dia tuh kayak harus cancel dulu gitu. Karena nggak bisa buat langsung ganti alamatnya. Padahal video udah dibuat. Nah video udah diupload ya kan. Nah terus akhirnya aku jadi kalau misalnya mau di cancel, karena aku udah setting pengiriman, itu harus terima kayak ACC dulu dari akunya bahwa dibatalkan. Iya, aku ACC terus pas orang itu, maksudnya kan aku ngabarin dong kak udah aku terima ya, di CO lagi ya gitu kan. Itu orangnya hilang. Di ghosting berarti ya. Orangnya hilang. Terus udah kayak gitu aku chat juga nggak dibales. Nah sebenarnya gongnya tuh orangnya itu seller juga kayak aku. Ternyata seller juga. Jadi dia minta video buat apa kira-kira tuh? Apa buat dia jual lagi itu? Kalau misalnya video itu bisa buat
nge-branding si akunnya juga sih sebenarnya. Iya, oke. Karena kan biasa di tag di captionnya. Nah jadi orang-orang kayak penasaran nih siapa sih yang beli photocard ini. Dan biasanya tuh kalau misalnya belinya banyak tuh orang-orang tuh lebih penasaran kayak siapa sih beli photocard sebanyak ini gitu. Oke. Dan ternyata itu seller juga ya. Iya seller. Aku jadi ingat dulu sekitar 2016-2017 lah, itu aku pernah jualan di salah satu mall di Jakarta Selatan ya gitu. Jadi kan jualan offline, dia udah nyobain testernya gitu kan, terus katanya waktu itu belum ada kris tuh, kris, bahkan saya rekening BCA aja belum ada gitu kan, saya rekening belum ada, terus harus bayarnya cash. Dia bilang ya udah mas tunggu bentar ya, saya ke ATM dulu. Ya bener ke ATM sampai sekarang ya. Sampai 2025 nih kayaknya masih ke ATM gitu loh. Iya, udah 9 tahun masih di KTM kayaknya. Jadi ya itulah journey yang harus kita hadapi sebagai entrepreneur pastinya ya, karena gak ada entrepreneur tuh jalannya tuh mulus-mulus aja, aman-aman aja, orang pasti beli, itu semua gak ada. Nah, oke, kalau itu kan dari sisi penjualan berarti ya. Terus setelah menghadapi masalah itu gimana kelanjutannya salesnya? Oke, karena kebetulan tuh waktu di cancel itu dia paketnya masih ada di aku, belum dikirim. Iya, belum dikirim. Nah, jadi gak rugi jatuhnya. Paling masih di tangan. Karena masih di tangan. Nah, kalau selanjutnya ya dibongkar lagi itu photocardnya, habis itu dijualin lagi. Nah, untungnya mungkin orang-orang pas biasanya kan orang kayak gitu di spill ya, biar gak ada korban-korban. Wah iya, ini Gen Z sekali apa-apa di spill ya. Kelakuanmu di spill sama orang pasti. Oke. Biar gak ada korban lainnya juga di seller-seller lain. Nah, jadi mungkin orang-orang langsung kayak gimana, tapi intinya itu produknya langsung sold, gak tau kenapa. Jadi 10 photocardnya tuh sold dan waktu berapa 3 hari udah. Nah, kalau ngelihat tren penjualan nih, sering lakunya itu pas mau ada konser di sini kah, atau pas ada photocard yang baru kah, atau gimana trennya? Baru. Trennya ketika ada barang baru ada yang mau beli apa gimana? Iya, pas comeback itu biasanya. Comeback. Album baru, photocard baru semuanya keluaran. Nah, jadi orang-orang pasti kayak pengen nyerbu semuanya tuh. Biasanya karena harganya awal-awal, terus misalnya photocardnya lucu atau cakep segala macam, nah itu biasanya harganya tuh tinggi banget dalam awal-awal. Iya. Nah, makanya jangan panik buying guys. Oh gitu. Berarti ini semacam FOMO-nya juga main ya, jangan berarti ya? Panik buying, iya benar itu. Nah berarti itu yang nipu juga pasti ada dong. Kalau begitu biasanya, karena kan begitu urgensinya tinggi, demand-nya naik. Benar-benar itu dimainin tuh sama yang biasa kalau nipu. Yang biasa seller gitu ya. Oke, dapat dipahami. Terus itu dari sisi penjualan. Sekarang kan kamu nih anak akuntansi ya. Anak akuntansi walaupun baru semester 2, tapi kan udah diajarin dong akuntansinya kan seperti apa. Itu kamu selama ini nyatetnya gimana tuh? Aduh, nggak dicatat lagi. Nah, ini buat teman-teman. Gak apa-apa. Aku juga gini, karena memang nggak semua ilmu yang kita dapatkan bisa langsung kita praktekkan. Itu pastinya kayak gitu. Cuman alangkah baiknya ilmu yang kamu dapatkan di kuliah gitu kan, kamu praktekin juga tuh, dosen kamu nonton tuh tadi marahin tuh. Jadi karena gini, menurut aku pengusaha kan ada juga yang ini perdebatan sih sebenarnya, kuliah itu penting atau enggak. Cuman aku yang sekarang masih kuliah semester 8, kamu juga masih kuliah semester 2, alangkah baiknya ilmu yang ada ya kita pakai kan gitu pastinya. Berarti kalau kamu nggak catet dari sisi penjualan, kos-kosnya gimana? Mungkin bayar packing, bayar karyawan, beli udah ada karyawan belum sekarang? Enggak. Oh, masih sendiri berarti ya. Nah, itu kamu belanjanya gimana biasanya ke distributor? Kan berarti kan kamu beli di importir. Nah, itu kan kamu beli tuh. Beli pasti nyatet dong. Iya. Penjualan nyatet nggak? Nyatet. Dan nyatet juga. Oke, berarti nggak sedetail, kalau akuntansi kan detail banget ya. Oke. Berarti sebenarnya gini, mungkin kadang juga kita kalau misalnya ilmu kebanyakan tuh bingung gimana mau jalaninnya. Aku pernah itu kejadian dia pas 2016 itu, aku jualan keripik pisang. Aku merasa ini ilmu selling tuh harus banyak, ilmu marketing tuh harus banyak. Akhirnya ya udah beli buku sana, beli buku sini, dipraktekin ya enggak kan gitu. Berarti ya buat Mbak Natasha, ilmu yang udah ada bisa dipraktekin. Terus ini berarti kamu secara startingnya udah mulai jalan ya. Untuk mendapatkan profit kamu gimana kira-kira caranya? Maksudnya dari basis harga kita anggap misalnya tadi kita nggak langsung di harga jualnya deh.
Mungkin kalau misalnya kamu bisa kasih secara persentase anak akuntansi, berapa persen margin yang kamu ambil kira-kira? Margin. Range-nya itu. Aduh, berapa persen ya? Pokoknya ada lah ya. Iya. Oke, berarti belum ditentukan. Nah, Karena kalau gimana? itu, Nah, ya biasanya kamu nentuin harga gimana deh start itu, darinya? Jadi sebenarnya triknya itu aku join grup lelang photocard. Nah, jadi biasanya ini orang rebut-rebutan photocard itu tuh war sih, lebih ke war. Iya, lebih ke war, benar-benar tiket K-pop aja war kan? Iya, cepet-cepetan dapat harga yang murah. Nah, kita bisa dapat harga yang murah, jika, tapi kita tuh jual bisa dengan harga yang pasaran. Nah, iya. Oh, berarti harga jualnya tetap, pasarannya udah ada basisnya. Kalau mau untung lebih banyak harus beli lebih cepat. Iya, war itu biasanya ada yang ngadain war itu. Berarti berarti kalau mau dapat margin yang lebih gede, ya gimana caranya bisa beli lebih cepat? Benar. Oh, Cepet-cepetan. Dari situ berarti profitnya bisa dapat ya. Nah, berarti begitu profitnya dapat, sarannya sih harusnya lebih ke di nanti sistemasinya bagaimana, mulai dari penjualannya dicatat, terus cost-nya dicatat. Nanti kalau sistemnya udah kuat, jadi gini, bisnis itu ada 5 fasenya kan. Pertama kan kita mulai dulu startnya. Startnya ya harus apa sih barang yang mau kita jual, menyelesaikan masalah pelanggan atau enggak. Habis itu gimana cara kita dapat profitnya. Begitu profitnya udah dapat, profit ini harus bisa disistemasi. Kenapa? Mungkin aku jelasin gini. Sukses itu menurut Natasha apa sih? Coba bisa dijelasin nggak? Kira-kira sukses itu apa menurut Natasha? Sukses. Karena kan definisi sukses orang beda-beda. Ada yang suksesnya penjualan tinggi, ada yang suksesnya memberi lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Gimana menurut kamu? Definisi suksesnya apa? Secara boleh secara apa aja, secara bisnis, secara kehidupan. Sukses itu sebenarnya apa ya? Mungkin bisa bertahan sejauh ini. Bisa bertahan sejauh ini. Bisa buat plan juga ke depannya kayak gimana. Ya berarti dari sisi pertahanan dengan, nah gimana kalau misalnya kompetitor banyak nggak yang jualan photocard juga? Banyak. Nah itu kamu gimana menangnya tuh caranya sama yang lain? Sebenarnya jadi apa ya, cara packing kan biasanya ada packing photocard tuh ada yang lucu-lucu. Nah jadi kalau misalnya semakin lucu photocardnya gitu, packingannya, nah orang-orang tuh jadi seneng, jadi kayak bukanya itu kayak ada experience-nya berarti ya. Ada experience-nya. Datang kan ngeliat paket lucu kan, ini kan tertarik banget. Sebuah kebahagiaan tersendiri ya kalau datang ya. Benar, karena mungkin photocardnya sama yang kompetitor sama, tapi yang beda kan konteksnya ya. Konteksnya yang branding. Nah ya itu juga bisa salah satu ilmu branding ya teman-teman. Karena kayak saya nih sekarang jualannya lantai sama dinding, material bangunan. Ya material bangunan sebenarnya itu aja. Kompetitor saya dan yang saya jual persis barangnya pasti itu. Tapi gimana kita ngemasnya, gimana profesionalismenya kita, itu yang bisa jadi pembeda sebagai brand walaupun barangnya udah masuk ke komoditas. Nah aku jelasin juga. Jadi sebenarnya gini, sukses itu keberhasilan yang berulang. Jadi kalau kita berhasilnya berulang kali, itu jadi sebuah kesuksesan. Kamu berhasil bisa jual satu photocard, dan photocardnya itu untung, kamu jual berkali-kali. Itu jadi sebuah kesuksesan. Nah kan gitu. Gimana caranya kita berhasil? Itu dengan kita punya keputusan yang tepat. Kalau misalnya kamu modalnya 1,5 juta, kamu jualnya 1 juta, itu udah pasti rugi dong, ya kan? Tapi sebaliknya kalau modal kamu 1 juta jual 1,5 juta, itu ada sebuah keuntungan di situ, margin 30% kan gitu. Nah, kalau misalnya keputusan penjualan kita sudah tepat, itu gimana caranya? Kita dapatkan dari informasi yang jelas. Informasinya harus jelas dulu. Ini harga jualnya sebenarnya berapa? Aku pernah salah nentuin harga, akhirnya rugi kan gitu. Informasinya harus jelas, yang didapatkan dari data yang valid. Sekarang kalau kita balik logikanya, bangkrut itu apa sih? Kenapa sih orang bisa bangkrut? Bangkrut itu terjadi karena kegagalan yang berulang. Jadi ya boncos tadi, aku juga pernah bisnis resto ayam goreng, penjualannya cuma 2 juta perak, tapi pengeluarannya 6 juta. Jadi tinggal tunggu waktu sampai tutup kan gitu. Itu kegagalan yang berulang. Kenapa bisa gagalnya berulang? Karena keputusan yang diambil nggak tepat. Harusnya karyawan nggak banyak-banyak, harusnya belum ada dine-in, harusnya cukup biar kosnya murah itu
cuman bisa take away, tapi malah buka dine in kan gitu. Nah, itu salah satunya karena dari sisi keputusan yang salah. Kenapa keputusannya salah? Karena informasinya aku punya nggak jelas. Aku nggak tahu informasi siapa yang bakal beli. Aku nggak tahu informasinya sebenarnya customer saya itu butuh nggak sih untuk makan di tempat. Nah, informasinya ini kurang jelas. Kenapa ya? Karena nggak punya data valid. Jadi sebenarnya dari sisi failure management itu sih yang perlu dicek. Jadi kalau kita mau sukses, datanya harus valid. Begitu datanya valid, kita jadi punya informasi yang jelas. Informasi yang jelas bisa kita dapatkan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Keputusan kita tepat, terus kita jadinya berhasil. Ketika berhasil, tinggal duplikasi. Itu sih penjelasannya secara sistematis seperti itu. Karena gini, banyak juga pebisnis yang dia sukses. Kenapa ya gue sukses? Bingung. Gue gagal, kenapa ya gue gagal? Kenapa ya gue bangkrut? Nah itu, karena sistemasinya nggak dipikirin. Jadi ketika dia sukses, nggak tahu kok bisa sukses. Ketika dia gagal, nggak tahu juga kenapa bisa gagal. Nah, untuk yang sudah dipelajarin, karena mungkin Natasha ini sebagai pengusaha juga, sebagai mahasiswi juga, fokus day to day operation. Yang jualan Natasha, yang packing Natasha, yang mikirin konten Natasha, ya kan? Yang handle komplain Natasha. Semua pokoknya Natasha deh. Kalau sering disebutnya kan CEO ya, Chief Everything Officer. Nah, itu memang untuk start bisnis itu memang harus kita lakukan. Karena kan nggak mungkin juga kita hire karyawan, kita mau hire bagaimana? Belum ada sistem yang jelas, belum ada KPI yang jelas, budgetnya mungkin kita juga masih terbatas. Nah, paling yang bisa aku ingetin untuk Natasha pikirin, jangan hanya fokus di day to day operation, tapi mikirin ke depannya gimana. Atau jangan-jangan kamu udah ada plan, gimana nih kira-kira cara mensistemasi bisnis photocard kamu? Enggak sih, kalau ke depannya. Ke depannya udah ada plan, udah ada bayangan belum? Enggak sih. Nah, kalau belum ada bayangan, kira-kira siapa yang paling ngerti bisnis kamu? Maksudnya? Iya, di dunia ini 8 miliar orang yang paling ngerti bisnis kamu kira-kira siapa? Kamu sebagai pelaku. Iya sih. Iya kan? Kamu yang paling ngerti. Aku nggak paham. Karena aku beda industri, beda kategori, beda customer, beda semuanya. Nah, sekarang ini kan udah ada teknologi leverage. Namanya AI. Walaupun masih artificial narrow intelligence. Belum sampai general intelligence, belum sampai super intelligence. Udah kamu pakai belum AI? Kalau AI belum sih sejauh ini. Oke. Karena biasanya kan AI bisa dibuat yang bisa ningkatin profit, bukan apa ya, kayak ditampilin di Instagram gitu kan bisa kan pakai AI. Nah, tapi kebetulan aku belum pakai. Oke, kalau belum kamu pakai, sudah waktunya kamu pakai. Nah, karena untuk sekarang yang sedang aku pelajarin dan udah aku praktekin juga, dengan AI itu kita bisa mengefisiensikan pengeluaran. Contohnya untuk perumahan itu aku siapin budget tuh kalau nggak salah per bulan sampai 60 juta lah untuk bikin video gitu kan. Sekarang dengan adanya AI mungkin cukup 10 juta aja per bulan, cukup hire orang yang untuk ngeprom untuk bikin video gitu. Jadi efisiensi itu bisa dijalankan. Karena gini, kalau aku lihat AI itu kayak zaman waktu Industrial Revolution tahun 1870, di mana tadinya orang banyak yang kerja, tiba-tiba ada mesin uap gitu kan. Ya sama sekarang gitu. Orang lagi banyak yang kerja, tiba-tiba udah ada teknologi. Nah, AI itu yang sering aku pakai adalah memang untuk keputusan strategis. Keputusan strategis seperti apa contohnya? Barang aku ini kira-kira segmennya cocoknya ke siapa sih? Barang aku ini menyelesaikan masalah siapa sih? Itu bisa lebih didetailkan bareng AI. Jadi kenapa tadi aku bahas siapa yang paling paham tentang bisnis kamu? Karena AI itu kita harus masukin datanya. Kita harus jelasin siapa kita biar dia punya memori. Ketika dia punya memori, dia jadi bisa menjawabnya enak buat kita. Kayak aku di main account-nya di ChatGPT itu ada yang fokus sebagai mahasiswa S1 finance jurusan finance dan untuk bisnis yang PT Gria Darumadani, PT Makmur Fokus Rezeki. Tapi untuk akun yang sebelah karena memorinya udah full, itu aku pakai untuk catatan marketing. Jadi untuk marketing aku bahasnya di situ, strategi marketing. Kalau strategi finance bahas di sebelah, itu memorinya udah full. Jadi teknologi harus dipakai. Kalau kita nggak menggunakan teknologi leverage, itu growth kita bakal linear, bakal biasa aja. Tapi kalau misalnya kita pakai teknologi leverage, itu bisa exponential growth. Apalagi sekarang udah media leverage di TikTok juga bisa makin kenceng kan. Kalau zaman dulu nggak ada TikTok live, mungkin marketplace juga belum rame, kamu nggak kebayang pasti bisa live sambil jualan gitu kan. Mungkin zaman dulu mungkin Facebook ya. Facebook kamu nggak pakai ya? Enggak. Berarti dari sisi
TikTok Live lagi kamu jalanin, profitnya pasti ada kan, tinggal dicek sistemasi profitnya itu seperti apa sih gitu. Oke, kalau misalnya tadi kita udah bahas dari sisi awal start bisnisnya, kita juga udah bahas dari sisi perjalanan bisnisnya seperti apa. Untuk planning, tadi kamu udah sebut bahwa kayaknya belum kebayang planningnya seperti apa. Nah, paling kalau dari sisi sebelum photocard, ada nggak yang pernah kamu kepikiran kayaknya pengen jualan ini nih, kayaknya pengen jualan itu nih? Sempat ada kepikiran gitu nggak? Jualan maksudnya selain photocard? Selain photocard gitu. Apakah ini bisnis pertama kamu atau sebelum-sebelumnya ada? Bisnis pertama. Oke, berarti benar-benar bisnis pertama yang ini fokus dikembangin. Langsung kepikiran ya udah dicoba. Oke. Kira-kira ada lagi ya yang mau diobrolin atau ditanyain, boleh? Nggak ada kayaknya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan podcast singkat ini ya teman-teman. Jadi intinya jangan lupa kita harus gunakan teknologi leverage sama media leverage, karena kita bisa sukses hari ini itu nggak bisa pakai ilmu yang sebelum gitu. Kalau misalnya kita pakai ilmu yang sebelumnya, jangan-jangan udah nggak relevan. Di Business Related Development, CEO aku itu mindsetnya masih baby boomer, masih tahun 1985, masih mindsetnya 1995 lah. Jadi zaman 30 tahun lalu, 40 tahun lalu nggak bisa diaplikasikan sekarang gitu. Zaman dulu ya nggak ada TikTok Live, zaman sekarang ya ada kan gitu. Zaman dulu belum ada AI, zaman sekarang udah ada AI. Itu sih paling sebagai Gen Z leverage yang bisa kita gunakan tentunya. Closing statement mungkin dari Mbak Natasha, kalau ada yang mau disampaikan ke viewer silahkan. Atau ini promosiin deh, TikToknya apa, terus di Shopee-nya apa gitu. Oke, kalau untuk closing statementnya sih jangan ragu-ragu buat nyoba, jangan takut buat gagal dulu, coba aja dulu. Boleh dicek nama Shopee-nya. Aduh susah lagi, gimana ya? Gak apa-apa, kamu biasa pronounce-nya gimana? Atau di TikTok gimana ngomongnya? Tulisannya beda lah ya, tulisannya Rebound C. Rebound C. C-nya gimana tulisannya? Atau hurufnya nih? C-E-Y. Rebound-nya R-E-B-O-U-N-D. R-E-B-O-U-N-C-E-Y. Oke, agak repot ya teman-teman. Oke, tapi kalau misalnya bisa diulang lagi, Rebound C. Oke. Nah, terus itu apa sih? Ping bisa kamu jelasin nggak? Iya, ini aku bawa photocard, tapi ini unofficial guys. Jadi walaupun bentukannya kayak gini, kan ada juga ya photocard dapat banyak kayak begini, tapi dia official. Nah, tapi kalau ini dia nggak dia unofficial. Kenapa? Karena ya pun kalian lihat ini di belakangnya kayak ada sign membernya, nih. Tapi dia ini tuh gak official. Terus biasanya kalau misal official tuh dia ada cuttingan di sininya tuh kayak ada bintik-bintik yang kayak apa ya? Pokoknya ada cuttingannya gitu deh. Ada bikin beda lah ya. Iya, dan biasanya lebih rapi. Kayak ini kayaknya kurang simetris juga nggak sih antara kanan sama kiri? Kayak gitu sih. Oke, sip. Iya. Makasih banyak penjelasannya. Sama-sama. Tadi aku jadi kepikiran, jangan takut gagal ya. Iya. Kamu sebelum bisnis takut gagal nggak? Enggak, karena iseng. Berarti tanpa pressure apa-apa, gak takut gagal, udah pokoknya start aja, mulai aja gitu. Oke. Bener, jangan takut gagal. Cuman gini, dari sisi resiko sebenarnya gagal itu terjadi karena ada keputusan salah yang kita ambil, kayak gitu. Tiba-tiba aku buka bisnis resto ayam goreng padahal aku nggak ngerti. Tiba-tiba aku buka tahu Sumedang, itu kan sebuah keputusan bisnis, tapi aku nggak ngerti kan gitu kan. Jadi sebenarnya gagal itu bisa dicek ya teman-teman. Kalau misalnya dari sisi risk management, kita kan harus pikirin kira-kira apa sih yang bikin kita bangkrut gitu kan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, gimana caranya, tindakan apa hari ini yang harus kita lakukan biar nggak bangkrut. Nah, itu mikir sebaliknya. Gimana cara biar bisnis kamu bangkrut? Misalnya ya udah photocardnya dibakar aja semua, misalnya kan gitu. Atau ada customer mau beli nggak kamu layanin. Itu kan sebuah cara agar cepat bangkrut gitu ya. Nah, berarti sebaliknya kita harus pikirin opposite dari itu seperti apa. Karena kegagalan itu sebenarnya bisa dimitigasi. Kegagalan itu terjadi
terjadi karena resiko yang tidak kita kontrol. Nah, resiko itu bisa dicek juga dari sisi probabilitasnya setinggi apa sih, dan ketika terjadi sebesar apa masalahnya. Kamu kesini naik apa ke studio ini? Naik GrabCar. Naik GrabCar. Kira-kira kalau naik taksi online ada masalah nggak di jalan? Ada, sama-sama macet. Macet, terus nunggu driver lama. Iya. Terus apa lagi kira-kira? Ongkosnya. Biayanya lumayan naik. Nah, itu simpelnya risk management seperti itu, teman-teman. Jadi kita cek kira-kira yang mau kita jalankan kan tujuannya sampai sini di jam 12 siang kan gitu. Tapi ada aja resikonya, misalnya macet di jalan, misalnya nunggunya lama. Nah, itu bisa kita pikirin. Kalau kira-kira macet lewat non tol, berarti kita masuk tol kan gitu. Kalau kira-kira nunggu drivernya lama, kita bisa pesen lebih duluan lagi, lebih early lagi kan gitu. Kalau misalnya biayanya naik, berarti bisa cari promo. Nah, simpelnya seperti itu. Kalau di risk management, dan pastinya bisa diaplikasikan ke bisnis juga. Itu aja kali ya untuk closing statement dari aku. Ya, pikirin bisnis resikonya bener-bener, jangan takut gagal. Pikirin kira-kira apa yang kita jalanin nih worth it apa enggak sih. Apalagi sekarang udah ada AI, udah ada teknologi yang bisa kita pakai, media leverage-nya juga bisa kita pakai. Aku baru start sebagai content creator, jadi ini leverage yang bisa kita jalanin. Mungkin dulu sebelum tahun 98 yang paling kuat itu cuman capital leverage. Dulu orang punya duit bisa ngapain aja. Dengan punya duit jadi bisa punya karyawan. Dengan punya karyawan bisnis bisa muter. Sekarang kamu tanpa karyawan bisa jalan kan ternyata. Sekarang juga aku dengan karyawan yang hanya sedikit, tapi dengan teknologi bisa kencang juga jalannya. Itu aja dari saya, Mofa Rahman, sebagai host dari ACSB Jakarta, dan Mbak Natasha dari Rebound C. Ya. Terima kasih.